Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Nafidi dari kelas 6C PAI Universitas Al-Quran Ittifaqiyah Indralaya. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan atau pemaparan mengenai sistematika dan format proposal penelitian. Seperti yang kita tahu, secara garis besar proposal penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian awal dan juga bagian inti. Di bagian awal terdapat halaman sampul dan juga judul proposal. Halaman sampul merupakan wajah pertama dari sebuah karya ilmiah. Tentunya memuat unsur-unsur spesifik, yaitu judul proposal, kemudian ada lambang kampus ya, jadi lambang UKI dengan ukuran resmi 4x4 cm. Kemudian maksud pembuatan proposal, nama, NIM, kemudian nama lengkap lembaga. Jadi misalnya program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Al-Quran Ittifaqiyah Indralaya, dan juga tahun pembuatan. Kemudian ada perumusan judul. Jadi judul bukan sekedar label, melainkan cerminan dari keseluruhan isi penelitian. Tentu judul yang baik membatasi ruang lingkup sekaligus menarik perhatian penguji. Adapun ketentuannya maksimal 20 kata, menggunakan bahasa yang baik dan benar, memiliki unsur kebaharuan dan bukan replikasi, bukan plagiat dari judul penelitian sebelumnya. Adapun rumus 3 unsur judul yang baik. Yang pertama ada objek formalnya, kemudian objek material, dan juga konteks. Jadi misalnya objek formal itu implementasi, pengaruh, dan lain-lain. Objek materialnya itu fokus kajian atau variabel yang diteliti, misalnya kecerdasan spiritual terhadap prestasi akademik siswa. Dan konteks itu lokasi atau tempat penelitian dilakukan. Jadi misalnya pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 1 Indralaya Selatan, itu masuk konteks. Kemudian di bagian kedua, itu bagian inti. Yang pertama itu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini berfungsi sebagai fondasi kelayakan penelitian. Jika peneliti gagal menunjukkan adanya masalah yang mendesak di bagian ini, maka penelitian dianggap tidak bernilai untuk dilanjutkan. Adapun aturan penulisan dari latar belakang masalah ditulis berkisar antara 4 sampai 5 halaman. Prinsip utamanya, pertama ada gap fenomena. Jadi harus mengemukakan kesenjangan antara harapan teoritis dengan kenyataan di lapangan. Kemudian ada bukti empiris, wajib didukung oleh data awal, hasil observasi, pra-riset atau wawancara awal. Kemudian logika berjenjang. Pembahasan dimulai dari lingkup yang luas dulu, kemudian menengah hingga mengerucut secara spesifik ke lokasi penelitian. Contoh, jika meneliti rendahnya hasil belajar PAI, jangan memulainya dari sejarah dunia, melainkan mulai dari pentingnya hasil belajar di era modern, gambaran masalah belajar secara umum, lalu masuk ke data nilai rapor siswa di sekolah tersebut yang menunjukkan banyak siswa di bawah KKM beserta alasan kasat matanya. Kemudian di bagian inti ini ada identifikasi masalah. Setelah menjabarkan masalah, peneliti harus merincikan ke dalam poin-poin terukur agar terlihat faktor-faktor apa saja yang berpotensi menjadi penyebab masalah tersebut. Ketentuannya disajikan dalam bentuk pertanyaan, itu 3-5 pertanyaan terkait judul dan kondisi nyata hasil pre-survey. Kemudian contohnya
Misal, siswa cenderung pasif dan mengantuk saat jam pelajaran. Kemudian di bagian inti ini ada yang namanya batasan masalah untuk penelitian kuantitatif dan fokus masalah untuk kualitatif. Karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan pengetahuan peneliti, tidak semua masalah yang diidentifikasi dapat diteliti. Batasan masalah berfungsi sebagai pagar agar penelitian tetap fokus dan tidak meluas tanpa arah. Contoh, penelitian ini dibatasi pada strategi active learning tipe quiz team atau aspek teori pada siswa kelas 11 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ogan Ilir tahun ajaran 2025-2026. Kemudian di bagian inti ada juga namanya rumusan masalah. Rumusan masalah ini merupakan jantung dari proposal. Kalimat pertanyaan di sini akan menentukan metode apa yang dipakai dan data apa yang harus dicari di lapangan. Ketentuannya dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan yang tegas, jelas, singkat, operasional, memiliki data pendukung dan bermakna untuk diteliti. Contoh untuk kualitatif, misalnya bagaimana implementasi strategi active learning dalam pembelajaran PAI di MAN 1 Ogan Ilir. Kemudian kalau contoh kuantitatifnya, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan spiritual terhadap prestasi akademik siswa pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 1 Indralaya Selatan? Itu contoh kuantitatif. Kemudian di bagian inti ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian memuat target konkret yang ingin dicapai. Oleh karena itu, arahnya harus linear atau sinkron dengan rumusan masalah. Dirumuskan menggunakan kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Jadi untuk menguraikan, menerangkan, membuktikan, atau menerapkan suatu gejala atau konsep. Itu merupakan ketentuan dari tujuan penelitian. Contohnya, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kecerdasan spiritual terhadap prestasi akademik siswa, dan ya selanjutnya. Kemudian di bagian inti ada manfaat penelitian. Bagian ini menegaskan kontribusi nyata atau nilai guna dari hasil penelitian bagi dunia akademik maupun praktisi di lapangan. Ada dua pembagian manfaat. Ada manfaat teoritis, berkontribusi bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya pendidikan Islam. Ada juga manfaat praktis, guna langsung bagi pihak terkait, misalnya berguna bagi kepala sekolah sebagai kebijakan, berguna bagi guru sebagai bahan evaluasi mengajar, berguna bagi siswa sebagai perbaikan belajar, dan juga berguna bagi peneliti sebagai pengalaman ilmiah. Kemudian di bagian inti ada kerangka teori. Penelitian ilmiah tidak berangkat dari ruang hampa, ia memerlukan pisau analisis berupa teori mapan untuk membedah data lapangan. Ketentuan dari kerangka teori ini, uraian singkat mengenai landasan teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Contoh, untuk mengkaji perilaku belajar mahasiswa, peneliti memaparkan teori pendekatan belajar yang membaginya menjadi 3 varian: orientasi makna, orientasi reproduksi, dan orientasi prestasi. Kemudian di bagian inti ada hipotesis, hanya untuk penelitian kuantitatif ya. Hipotesis merupakan kesimpulan logis sementara dari kerangka teori sebelum diuji menggunakan data statistik di lapangan. Penelitian kualitatif umumnya tidak menggunakan hipotesis. Kemudian ada tinjauan pustaka. Bagian ini wajib ada untuk menegaskan keaslian penelitian agar terhindar dari plagiarisme serta memetakan posisi penelitian di antara studi-studi yang sudah ada sebelumnya. Ketentuannya menguraikan hasil riset terdahulu yang relevan, lalu secara eksplisit menjelaskan persamaan dan perbedaan mendasar dengan penelitian yang direncanakan. Kemudian
di bagian inti ada metode ilmiah, merupakan peta jalan teknis bagaimana data akan dikumpulkan dan diolah. Format metode penelitian sangat bergantung pada rumpun jenis penelitian yang dipilih. Kemudian ada sistematika penulisan. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang apa saja yang akan dibahas pada bab-bab di dalam skripsi nantinya secara ringkas. Ketentuan dari sistematika ini disajikan dalam bentuk paragraf-paragraf mengalir, bukan sekedar menyalin daftar isi. Setiap paragraf menjelaskan isi dari tiap-tiap bab 1 sampai dengan bab 5. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan bukti integritas akademis peneliti dalam menghargai hak kekayaan intelektual orang lain yang karyanya dirujuk. Jadi di sini wajib disusun berurutan berdasarkan abjad nama belakang penulis. Kemudian berdasarkan pedoman Fakultas Tarbiyah minimal merujuk pada 15 referensi. Kemudian untuk alat bantunya wajib menggunakan aplikasi seperti Mendeley atau Zotero untuk konsistensi sitasi. Baik, mungkin hanya sekian pemaparan atau penjelasan dari saya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.